Jadi kalau tema Natal tahun ini Kingdom Restore itu betul-betul menyenangkan hati Tuhan. 2008 Gereja Tuhan, mari kita periksa hidup kita per pribadi maupun per keluarga. Bagaimana hidup pribadi dan hidup keluarga kita. Ingat, Kristus itu harus tinggal di surga sampai. Ini batasannya. Sampai kapan? Kalau kita bicara soal surat Efesus 5, bagaimana gereja sebagai mempelai perempuan, Yesus sebagai mempelai laki-laki. Saya beri gambaran begini, saudara. Ada orang mau menikah, pengantin laki sudah siap dari jam 5 subuh, mau jemput pengantin perempuan, selalu ada telepon, belum siap, sampai jam 7 malam pengantin perempuan masih dasteran saja. Ini pengantin laki sudah siap dari jam 5 pagi. Ngerti ilustrasi? Seperti itu Yesus Tuhan kita di surga. Dia sebagai pengantin laki-laki sudah siap 2000 tahun yang lalu. Sekarang dia cuma mondar-mandir melihat kita ke bumi. Kapan gereja siap? Ketika gereja masih kacau balau seperti ini, perpecahan di kiri kanan, tersinggung salah paham, berkelahi. Dalam buku yang saya tulis, Intrik dalam Gereja, itu banyak pendeta tersinggung. Tapi saya berkata itulah fakta. Salah satu yang saya katakan dalam buku itu, sekarang ini gak usah takut jalan malam ke kuburan, sebab di kuburan sudah gak ada seekor setan pun. Lalu ada orang tanya, setannya kemana? Setan pindah semua ke gereja. Maka itu seharusnya orang itu lebih takut ke gereja daripada ke kuburan. Kalau ada yang tersinggung, kenapa begitu? Lihat di kuburan, kita nggak pernah dengar orang berkelahi karena duit di gereja tempatnya. Di kuburan kita nggak pernah dengar orang ribut karena kedudukan dan posisi di gereja tempatnya. Betul atau tidak? Jadi takutlah ke gereja karena banyak setan. Ini yang membuat Yesus tidak datang-datang, saudara. Dengar anak-anak muda, maafkan saya harus katakan, kalau gereja tidak merestorasi hidupnya, Yesus tidak datang-datang. Dan kalau Yesus tidak datang-datang, setan yang merajalela di bumi ini. Papua ini tanah Kristen, tapi mengapa kutubnya tinggi sekali? Saudara, sampai hari ini Papua tetap provinsi Kristen, tapi satu-satunya provinsi yang HIV/AIDS-nya tertinggi di Indonesia. Memalukan sekali. Orang tiap kali dengar mau ke Papua masih takut dengan malaria dan TBC-nya. Mengerikan, provinsi Kristen kaya dengan penyakit dan gudangnya penyakit. Kita harus direstorasi total di Papua ini. Apa susahnya pemerintah ini membuat perda anti miras? Apa susahnya? Yang jelas ini merusak semuanya. Maka itu kalau ada orang Kristen masih jual miras, bertobat kamu hari ini. Kalau saudara dengar firman ini dan masih jual miras, saya katakan terkutuklah keluargamu dan terbakarlah tokomu dalam nama Yesus. Tepuk tangan cepat. Kalau saya tepuk tangan, jangan saudara jual miras ini dalam nama Yesus. Dengar orang-orang kaya, pejabat-pejabat polisi-polisi yang kejual miras, bertobat kamu, kok gak terkutuk sekali kamu. Hancur tanah ini dan rusak keluarga. Perjudian, pencurian, kemabukan tidak habis-habis. Dengarkan ini baik-baik. Kalau kita tidak berani mengatakan ini, siapa lagi yang harus berbicara? Dengar pejabat, dengar polisi yang masih mempek ini, jual miras, terkutuklah kamu dalam nama Yesus. Jangan engkau kaya dalam penderitaan orang lain. Setuju? Gereja, hentikan membuat full timer banyak-banyak dalam nama Yesus. Tahun 2008 saya minta semua gereja full timernya dikurangi. Kenapa? Full timer itu menggerogoti uang surga banyak-banyak, saudara. Maaf saya berkata, tahun 70-an sampai 80-an awal, kalau bulan Juli, bulan Agustus, saya khotbah di semua gereja
saya sudah kenal bulan Juli, Agustus tahun 70-an, tahun 80-an. Waktu khotbah saya pasti dikurangi. Kenapa? Karena dosen-dosen, guru-guru sekolah teologi, sekolah Alkitab keliling gereja cari murid. Tahun 70-an, tahun 80-an sedikit sekali sekolah Alkitab di Indonesia. Mengapa? Karena anak-anak muda jarang yang mau jadi pendeta. Kalau ada orang tua, lah ini di Jawa ini, saya nggak tahu di Papua tahun 70-an, karena saya belum datang ke sini. Kalau di Jawa ada orang tua dengar anaknya mau sekolah pendeta, wih, mereka bisa nyanyi bahasa India itu mau makan. Apa kamu nanti jadi pendeta? Masih ingat yang di Jawa itu tahun 70-an? Kalau ada anak perempuan datang ke mamanya bilang, "Ma, saya sudah punya pacar." "Siapa pacarmu?" "Calon pendeta." Wih, matanya melotot, "Calon pendeta? Miskin kamu." Pernah dengar cerita itu tahun 70-an? Maka itu dosen-dosen guru sekolah Alkitab keliling cari murid. Sekolah Alkitab sepi tahun itu, saudara, karena konsep pendeta masih salah. Tapi aneh, fenomena tahun 90-an dan masuk ke 2000-an ini, mengapa orang rame-rame ingin jadi pendeta? Saya heran, kenapa bedanya? Ternyata waktu saya buat research, gereja yang sama. Kenapa? Saya mau pakai istilah Jawa. Tahun 90-an jadi pendeta itu beda dengan tahun 70-an. Tahun 90-an jadi pendeta sampai 2000-an ini, profesi dan posisi yang paling hebat. Pendeta zaman sekarang paling enak, nggak punya NPWP, nggak pernah bayar pajak, terus dapat duit, mobil baru, rumah banyak. Pendeta itu punya rumah di Singapura, di Amerika, berliannya berapa banyak, wih keren. Maka itu tahun 90-an orang ramai menjadi pendeta karena Bondo Abang Sugi. Yang Jawa akan ngerti, catat itu. Hei anak-anak muda, hentikan profesi mau jadi pendeta. Tahu Bondo Abang Sugi? Itu artinya modal cuap-cuap kaya. Enak pendeta dapat amplop kiri kanan, siapa yang gak suka? Kalau naik pesawat maunya bisnis kelas. Kalau diundang hotel bintang 5, nggak mau tinggal nggak pakai AC, keren. Apalagi pendeta tahun 2005 ke sini, nggak perlu punya panggilan. Saya buktikan ini. Asal pintar ngomong dan bisa ngelawak, apalagi yang punya gaya pukul, laris diundang kiri kanan, saudara. Itu pendeta zaman sekarang mengerikan sekali. Makin mau dibawa kemana, dengar engkau sarjana. Kalau engkau full time, awas kamu. Jangan engkau bersembunyi di balik pelayanan. Engkau pemalas. Maaf. Tolong para gembala kurangi full time tahun 2008, supaya mereka dengan ilmunya memberkati masyarakat. Dengarkan ini baik-baik. Karena pemulihan harus terjadi total. Harus terjadi. Jangan bangga kalau gereja. Saya pernah dengar satu gereja berkata pengeluaran untuk full timernya sebulan hampir 100 juta. Hah? Apaan itu? Jangan sembunyi di balik pelayanan. Saya mau katakan kepada saudara, setiap tahun, saya hitung sejak tahun 98, saya punya riset, setiap tahun sejak tahun 98 jumlah pemuda-pemudi Kristen yang mau kuliah keguruan itu merosot terus. Sampai riset saya tahun 2006-2007 masuk tahun ajaran baru. Saya belum riset 2007-2008 karena belum selesai. Jumlah seluruh, karena saya bergerak di bidang pendidikan, jumlah seluruh mahasiswa keguruan yang saya temukan tahun 2006 ke 2007 hanya tinggal 8% pemuda-pemudi Kristen yang mau jadi guru. Berarti 90%, saya ambil 2% untuk Buddha, untuk Hindu